Banyak dari kita langsung sibuk cari fungisida terbaik atau insektisida paling ampuh. Tapi ada satu hal penting yang sering dilupakan. Apakah tanaman sudah dapat nutrisi yang cukup? Padahal cuma dengan satu unsur ini, hasil panen bisa naik sampai 30% per hektar loh. Penasaran rahasianya? Yuk kita bahas sampai tuntas. Halo Sobat Tani, selamat datang lagi di channel Gerta Tani, tempat belajar dan kumpulnya petani masa kini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat terus ya, sehat badan, sehat tanaman, dan pastinya sehat juga dompetnya. Hari ini kita bahas sesuatu yang super penting buat hasil panen, yaitu unsur hara kalium. Kenapa kalium sangat penting? Kalium itu ibarat tenaga cadangan buat tanaman. Kalau di tubuh manusia, seperti energi saat kita capek. Buat padi, kalium berfungsi. Bantu isi bulir padi dari ujung sampai pangkal, buat batang jadi lebih kuat, nggak gampang roboh, tingkatkan daya tahan terhadap penyakit, dan bikin hasil panen lebih berat dan padat loh. Kalau kekurangan kalium, bisa-bisa bulir padi jadi kopong, batang lemah, dan panen menurun ya. Kita bikin simulasi sederhana gimana hitung-hitungnya. Kita hitung bareng ya. Dalam satu malak padi, biasanya ada 125 sampai 200 bulir, tapi nggak semuanya terisi pendu. Kalau dikasih kalium dengan tepat, bisa nambah sekitar 10 bulir per malai. Satu rumpun padi punya 30 malai, jadi 30 kali 10 sama dengan 300 bulir tambahan per rumpun. 1 hektar sawah kira-kira punya 250.000 rumpun. 250.000 kali 300 sama dengan 75 juta bulir tambahan. Kalau 1000 bulir beratnya 25 gram, 75.000 kali 25 gram sama dengan 1.875.000 gram atau 1,875 kuintal. Harga gabah sekarang kurang lebih Rp7.000 per kilo. 1,875 kuintal kali 6.000 sama dengan Rp11.250.000 tambahan hasil panen. Dan biaya beli pupuk kalium cuma sekitar 2 kuintal. Masih sangat untung kan? Lalu, kapan dan bagaimana caranya memberikan kalium? Kalium dibutuhkan saat tanaman masuk fase pengisian bulir. Jadi saat padi mulai bunting, itulah waktu yang pas. Pupuk KCl, kalium klorida, semprot di awal bunting. Dosis tergantung merek pupuk KCl yang kita gunakan. Selanjutnya gunakan pupuk MKP, monokalium fosfat. Semprot 1 minggu sekali, dosis 4 sendok makan per tangki, 16 liter. Mulai semprot dari awal bunting sampai 15 hari sebelum panen. Nah, kita sering terlalu fokus ke pestisida saja. Tapi kalau tanaman kekurangan nutrisi, pestisida sehebat apapun nggak akan banyak membantu. Pupuk dasar di awal tanam itu cuma cukup untuk pertumbuhan batang dan anakan saja. Tapi saat padi mulai bunting dan ngisi bulir, dia butuh tenaga ekstra, dan itu dari kalium. Ibarat kita manusia, makan pagi aja nggak cukup buat seharian. Begitu juga tanaman, harus dikasih asupan sesuai kebutuhannya. Contohnya, bayangkan saja tanamannya sehat, bebas hama, tapi bulirnya kosong, atau kelihatan banyak tapi ringan. Dengan kalium yang cukup, bulir jadi lebih padat, panen lebih berat, dan tanaman lebih tahan cuaca buruk. Nih, juga ada tips tambahan dari kami biar hasil makin maksimal. Gabungkan pemupukan kalium dengan ZPT generatif, misalnya Gibropanen, silika cair buat perkuat batang, boron dan kalsium agar isi bulir lebih padat. Contoh jadwalnya, hari ke-45 semprot KCl dan MKP. Hari ke-60 semprot MKP plus Gibro. Hari ke-68 semprot MKP plus silika. Hari ke-74 semprot MKP plus Gandasil B. Jadi, kalium itu kunci panen maksimal ya. Jangan lupa diberi saat fase generatif.
Biayanya ringan, hasilnya besar. Dengan tambahan panen sampai 30% per hektar, kamu bisa untung belasan juta hanya dengan pupuk yang tepat waktu dan dosis pas. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like kalau suka videonya, komentar kalau punya pengalaman pakai pupuk kalium, share ke teman-teman petani lainnya, dan subscribe supaya nggak ketinggalan info pertanian berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami segenap kru Gyarta Tani yang bertugas undur diri, dan salam sukses petani Indonesia.